Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Insap, Inspirasi Sabda dari Paroki Kristus Raja Bajiro untuk hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Baiklah para saudara, mari kita awali dengan membaca firman Tuhan. Para saudara, firman Tuhan kali ini saya ambilkan dari Lukas 18 bab 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, demikian tadi sudah saya bacakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tadi bisa Anda terima dengan baik, Anda resapkan dalam hati, dan Anda pahami dengan budi. Para saudara, hari ini kita mendengarkan ketika Yesus memaparkan tentang perumpamaan yang bentuknya perbandingan antara orang Farisi dan seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah, kita tahu bahwa orang Farisi itu adalah orang yang selalu menganggap dirinya benar, karena ia selalu taat kepada yang namanya hukum Taurat dan juga adat istiadat Yahudi. Sedangkan pemungut pajak itu dianggap pendosa karena dia memungut pajak dari rakyat dan diserahkan kepada penjajah. Yesus sengaja membandingkan sikap dua orang ini ketika mereka berdoa di bait Allah. Maka terlihat Farisi itu dengan percaya diri masuk ke bait Allah, lalu menengadah ke langit dan berdoa. Tetapi dalam doanya itu, Farisi berdoa dengan sangat sombongnya. Dia memamerkan kebaikan-kebaikan dirinya, bagaimana ia menjalankan 10 perintah Allah dan hukum Taurat. Dan hebatnya lagi, ia membandingkan dirinya dengan orang-orang yang berdosa, dan dia mengatakan,
saya bahagia karena saya tidak seperti orang-orang yang berdosa itu. Saya kira apa yang diucapkan oleh orang Farisi ini suatu kesombongan yang luar biasa. Dia berkata begitu di hadapan Allah. Dan tentunya Allah tahu, karena Allah itu Maha tahu bagaimana perbuatan-perbuatan manusia-manusia. Maka sia-sialah doa dari orang Farisi itu. Tentu tidak dianggap oleh Tuhan. Lain halnya dengan doa yang dipanjatkan oleh pemungut pajak. Dia dengan rendah hati, dengan takut-takut tidak berani masuk ke dalam bait Allah, bahkan hanya di depan bait Allah, dan menundukkan mukanya ke tanah sambil takut-takut mengatakan, hamba ini orang yang berdosa, kasihanilah kami ya Allah. Suatu doa yang rendah hati dan doa yang cerdas, sehingga saya memastikan bahwa doanya diterima oleh Tuhan, karena ia mengakui segala kekurangannya, segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Para saudara yang budiman, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang namanya jatuh bangun ke dalam dosa itu pasti ada. Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah doa pun yang diucapkan oleh seseorang bisa membuat orang itu berdosa. Contohnya Farisi tadi, seperti apa yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan tadi. Saudara yang budiman, tentunya kita harus meniru apa yang dilakukan oleh pemungut pajak tadi. Kalau orang Farisi dalam berdoa itu selalu memuji-muji dirinya, tetapi pemungut pajak tadi berdoa dengan rendah hati. Dan itu pun selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, sebuah doa permohonan yang belum terkabul, ini kadang-kadang memunculkan reaksi seseorang dengan bertanya dalam batin, yang bertanya kepada Tuhan dengan kesannya protes. Mengapa doa saya belum dikabulkan? Padahal saya ini sudah aktif di dalam pelayanan gereja, di dalam pelayanan masyarakat, di dalam pelayanan keluarga. Tetapi mengapa doa saya belum dikabulkan? Nah, para saudara, disinilah kita butuh yang namanya kerendahan hati. Ya, dengan kerendahan hati itu kita mengupayakan pertobatan dengan melatih penguasaan diri, supaya kita bisa mereaksi dengan benar sikap Tuhan atas doa permohonan yang kita ungkapkan. Dengan begitu, kita bisa berdoa dengan rendah hati dan cerdas. Maka saudara, alangkah baiknya apabila kita memperbaiki diri setiap hari dengan bertobat, sehingga kita bisa berdoa dengan rendah hati dan cerdas kepada Tuhan. Saudara, semoga apa yang kami hadirkan ini bisa berkenan di hati
saudara. Kita berpisah, sampai jumpa pada lain kesempatan. Berkah dalam.